Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ramadhani Oktaviani dengan NIM C1C023047. Di sini saya akan menjelaskan materi desain riset. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Pak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIKNR, CSRS, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Baiklah, kita masuki materi yang pertama, itu pengertian desain riset. Nah, desain riset adalah kerangka kerja yang digunakan untuk merencanakan dan melaksanakan penelitian. Ini mencakup strategi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Riset desain merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui atau dibuat oleh seorang peneliti agar peneliti yang akan dilakukan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Dalam penelitian, desain riset memegang peran penting dalam menentukan cara suatu studi dilakukan untuk memperoleh data yang akurat dan relevan. Desain riset ini membantu penelitian dalam merancang metode pengumpulan dan analisis data agar sesuai dengan tujuan penelitian. Masuk ke jenis desain penelitian. Yang pertama itu ada desain penelitian eksperimental, yaitu desain penelitian yang menetapkan hubungan sebab dan akibat antara dua variabel atau lebih. Nah, penelitian ini akan dengan sengaja mengubah atau mengendalikan variabel independen dan mengamati pengaruhnya terhadap variabel dependen. Beberapa jenis desain penelitian eksperimental adalah, yang pertama ada kuasi eksperimental. Pada desain penelitian ini partisipasinya tidak dipilih secara acak. Yang kedua, ada true experimental research, yaitu desain penelitian eksperimen yang paling akurat yang dilakukan paling tidak dua kelompok subjek variabel terikat yang dipilih secara acak. Yang ketiga ada pre-eksperimental, yaitu desain yang sering digunakan oleh penelitian sebagai tahap awal penelitian. Yang kedua ada desain penelitian longitudinal, adalah jenis desain penelitian melibatkan pengukuran variabel pada individu atau kelompok secara berulang dengan jangka waktu tertentu. Yang ketiga ada desain penelitian survei, yaitu adalah desain penelitian bertujuan untuk mengambil sampel dan mengelolanya untuk mengetahui hubungan antara variabel. Selanjutnya nomor 4 ada desain penelitian studi kasus, adalah metode penelitian yang dipakai untuk menyelidiki fenomena, kejadian, individu, kelompok, atau organisasi secara mendalam dan komprehensif. Yang kelima ada desain penelitian deskriptif, adalah metode desain berbasis teori yang dibuat dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menyanyikan data yang dikumpulkan. Yang keenam ada desain penelitian korelasional, yaitu teknik penelitian non-eksperimental yang membantu penelitian membangun hubungan antara dua variabel yang berhubungan erat. Dan yang terakhir yaitu desain penelitian eksploratif, adalah pendekatan metodologi yang digunakan untuk menggali informasi baru dan mendalam topik yang belum banyak diketahui. Nah, terdapat fungsi desain penelitian. Yang pertama itu untuk menguji hipotesis penelitian, di mana desain penelitian ini lebih mengarah pada teknik analisis statistik yang tepat untuk menguji hipotesis sekaligus menjawab masalah yang dibahas dalam penelitian tersebut. Yang kedua, mengontrol variabel sekunder, di mana desain penelitian ini nantinya akan mengarahkan tentang bagaimana cara meminimalisir variabel-variabel di luar variabel sekunder. Yang ketiga, sebagai pegangan bagi penelitian dalam hal ini, desain penelitian ini dapat memberikan pegangan atau pedoman yang lebih jelas, terutama kepada penelitian ketika tengah melakukan sebuah penelitian. Yang keempat yaitu untuk menentukan batas-batas penelitian, di mana desain penelitian ini juga dapat berfungsi untuk menentukan batas-batas penelitian yang berkaitan dengan erat dan dengan tujuannya. Nah, yang terakhir itu sebagai gambaran akan kesulitan yang mungkin dihadapi desain penelitian, juga dapat berfungsi untuk memberikan gambaran akan kesulitan apa yang mungkin dihadapi oleh penelitian. Nah, berikut ada 4 karakteristik desain penelitian. Yang pertama itu netralitas, di mana dalam proses merancang penelitian mungkin perlu untuk berspekulasi tentang jenis data yang diharapkan untuk dikumpulkan. Penelitian harus menghasilkan hasil yang netral dan bebas dari prasangka. Hasil yang tidak bias. Dengan menggunakan hal ini, temuan penelitian akan bersifat netral sehingga membuat penelitian lebih valid dan dapat diandalkan. Yang kedua ada keandalan, di mana setelah melakukan penelitian yang sama secara teratur, hasilnya diharapkan tetap sama. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil dan standar yang tinggi, desain pengumpulan data harus menyertakan metode pengembangan pertanyaan penelitian. Jika desain dapat diandalkan, maka dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Yang ketiga ada validitas, yaitu terdapat berbagai alat pengukuran sesuai untuk menilai efektivitas penelitian. Alat-alat ini memungkinkan peserta meneliti menentukan hasil yang selaras dengan tujuan penelitian. Dengan pendekatan ini, penelitian yang diperoleh akan lebih kredibel dan valid.
Yang keempat ada generalisasi, yaitu generalisasi dalam penelitian berarti bahwa survei dapat dilakukan kapan saja pada berbagai kelompok demografis dengan tingkat akurasi yang sama. Dengan demikian, ruang lingkup kedudukan serta prediksi terhadap hubungan antara variabel yang diteliti menjadi lebih jelas dan terarah. Nah, selanjutnya itu tujuan studi desain riset. Yang pertama menentukan batas-batas penelitian, yaitu desain penelitian ini membantu menentukan batas-batas penelitian yang berkaitan dengan tujuan. Yang kedua memberikan pegangan penelitian, yaitu sebagai pedoman yang jelas kepada penelitian dalam melakukan penelitian. Yang ketiga itu menguji hipotesis, yaitu penelitian ini dapat dengan menggunakan teknik analisis statistik yang tepat. Yang keempat yaitu menentukan kesimpulan. Dengan ini dapat membantu peneliti menentukan kesimpulan yang tepat. Yang kelima yaitu menentukan kesulitan yang mungkin dihadapi. Dengan ini desain penelitian dapat membantu memberikan gambaran tentang kesulitan yang mungkin dihadapi peneliti. Yang keenam yaitu menilai hubungan sebab akibat, yaitu desain penelitian ini dapat menyediakan rencana studi yang memungkinkan penilaian akurat tentang hubungan sebab akibat antara variabel independen dan dependen. Nah, baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Maka dapat ditarik kesimpulan tentang materi ini, yaitu desain riset merupakan kerangka kerja yang esensial dalam sebuah penelitian. Desain ini bukan hanya sekedar panduan, tetapi juga fondasi yang menentukan arah validitas hasil penelitian. Desain riset yang baik memastikan bahwa pertanyaan penelitian dijawab secara sistematis dan objektif, dengan meminimalkan bias dan kesalahan penelitian. Untuk memahami bahwa desain riset harus disesuaikan dengan jenis penelitian, baik itu kuantitatif, kualitatif, maupun campuran. Setiap jenis penelitian memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, sehingga desain riset harus dirancang agar sesuai dengan tujuan spesifik penelitian tersebut. Nah, secara keseluruhan, desain riset adalah proses yang kompleks dan dinamis. Desain yang baik memerlukan pemahaman yang mendalam tentang metodologi penelitian, kemampuan untuk berpikir kritis, dan perhatian terhadap detail. Dengan perancangan yang matang, desain riset dapat membantu penelitian untuk menghasilkan temuan yang valid, reliable, dan bermanfaat. Desain riset yang efektif juga memungkinkan penelitian untuk direplikasikan dengan diverifikasi oleh penelitian lain, yang merupakan aspek penting dalam membangun pengetahuan ilmiah yang kokoh. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.